udah pinjam lagi. Jul, Hai. nah kan kalau gue liatnya, lo kan temenan itu kan pasti selalu lama nih. Ada pasang surut kehidupan dari sebuah pertemanan. Gue malu gitu kan. Apa namanya? Konfliknya apa sih? Nggak ada ya. Nggak pernah, kita nggak pernah. Nggak sih, nggak juga sih. Nggak pernah cuy, kita nggak pernah. Ya. Kalau gue pribadi sama lo mah nggak pernah ada slack-slackan atau ya paling apa ya? Tapi gue sempet sebel sama dia sebenarnya. karena cewek. Jadi mantan enggak malah enggak, gue nggak sebel. Jadi kan gue pernah ada masalah tuh, ada musibah lah istilahnya dalam kehidupan rumah. Oh iya. Terus gitu gue mikir, tapi dia masih deket tuh sama tuh orang. Terus gue yang dia kan temen SD gue. Itu ada di channelnya Kajul ya? Gue, ya. Ini gue cuma curhat sedikit dari gue nya. Terus gue tuh, tapi kok dia masih main sama dia. Tapi enggak, akhirnya dia ke gue lagi. Tapi gue nggak pernah main sebenarnya. Kan gue udah jelasin, gue nggak pernah main yang sebegitunya, cuy. Iya. Gue cuma pengen tahu aja dari sisi dia apa sih. Jangan gue. Sebida dari apa sih sampai tinggalin Ai gitu kan? Gila lo. Nah, terus begitu gue tahu nih lo lagi ada suatu masalah. Nah, kan gue udah tahu dulu dua kali lah difitnah gitu kan. Itu gila banget sih. Perasaan lo gimana sih? Lo baik-baik aja? Ya hancur lah, ngedrop lah serius. Cuman kalau gue kan karakternya kan tipikal yang kalau lo orang kan zaman sekarang kan apa kabar si Ai, apa kabar si Jul, apa kabar si A, si B, kita ngeliat dari sosial media aja. Nah, gue itu tipikal yang nggak pernah curhat di sosial media aja. Jadi mungkin orang-orang kajian mulu di sosial. Kajian mulu ya, masya Allah. Ya makanya orang-orang nyangkain gue ya happy aja, padahal sih ya ambruk juga, berantakan juga. Seberapa sih? Oh ya habis-habisan dari mulai sisi mental sampai harta benda gue juga habis karena buat tanggung jawab gitu, tanggung jawab gue. Cuman namanya usaha ya, namanya gue sekarang usaha, nggak kerja sama orang, udah lebih dari 12 tahun mungkin gue ngejalanin ini ya, udah belasan tahun lah kasarnya. Bisnis ini ya? Iya, usaha lah kasarnya. Ya bisnis kan kasarnya kayak gue punya privilege orang tua yang tajir banget gitu loh. Enggak, dia usahanya benar dari bapaknya. Ada jalan dari bapaknya emang. Waduh, enggak. Enggak, kita hanya rakyat biasa, nggak ngerti yang begitu. Bokap gue pejabat emang enggak lah. Enggak, jadi apa ya, kalau gue kan tipikal yang pengennya tuh kelar gitu aja. Once misalnya gue partneran sama siapa, ternyata partner gue nggak sesuai ekspektasi gue, apalagi ternyata udah ada urusan duit pun, pakai fitnah segala, ya kalau gue gimana nih sama customer ya gue kelarin gitu. Kalau gue sih lebih situ aja karena udah umur segini tuh lebih ke nama baik nggak sih? Itu yang gue jaga sih. Kalau lo tanya gue gimana perasaan gue, berantakan banget. Sampai sekarang pun masih berasa lah. Kalau gitu. lo dikasih kesempatan buat meluapkan apa yang ada di pikiran lo dan perasaan lo bakal kayak gimana sih? Apakah bakal itu? Ini kan ini kan kayak kamu. Pada tahu gak ya orang-orang gimana ya? Begitu. Kalau lo tanya sekarang, mungkin gua udah bukan di level yang lebih baik ya, tapi mungkin gua udah move on gitu, udah move on either misalnya kasarnya, gua nombokin kurang lebih sampai setengah M lebih. Serius. Kalau misalnya bicara data atau gimana ya, korban kan bukan gue doang kan, ada Acon juga kan gitu kan. Ini bicara yang mana nih? Bicara yang mana nih, kan banyak nih. Nah, ada 2 orang nih kalau di dalam kehidupan gue ya. Secara temen dari kecil gitu. Yang terakhir ya taruh yang paling gede nih. Ya kan udah gitu. Korbannya sendiri ya, kalau gue kan klien guanya itu kan lebih ke om gue ya, adik kandung bokap gue yang sangat-sangat respect, sama sangat-sangat
apa ya, sering bahkan sering banget kebantu kalau misalnya gue lagi ada project, gue kurang modal, kebetulan om gue yang ini nih, yang alhamdulillah rezekinya di atas rata-rata lah, gitu loh. Terus tiba-tiba gue diberakin nih sama partner gue nih. Ya udah, gue gimana caranya? Misalnya gue cari kerjaan yang lain sambilan jalan ya, cuannya buat nembukin itu aja. Itu satu bentuk tanggung jawab lo. Iya, satu bentuk tanggung jawab gue sampai gue nggak mikirin kondisi rumah tangga gue gitu. Kan gue udah cerita ke lo, ya maksudnya ini duit buat sekolah anak nih misalnya, buat kenaikan kelas, buat buat makan pun aja gue coba geser ke sana dulu. Ntar kalau gue gimana ya gue jual banda aja. Gue sih seperti itu. Ya kalau lo tanya gue ingin meluapkan apa sekarang, ya udah ada jalur langit lah. Kalau misalnya gue juga ngejelek-jelekin orang, gue takut amal ibadah gue juga habis buat ngegibahin orang itu gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Udah lewat fase-fase itu, udah lewat fase-fase keselnya udah dari tahun lalu kan gitu kan. Fase-fase ketahuan gue difitnah sana, difitnah sini, sampai ke klien gue juga, teman kecil gue yang di Icon Plus gitu kan. Terus ya entah dia, kan akhirnya kan kebuka semua kan juga kan, mana yang benar mana yang salah kan. Gue kan juga lempeng-lempeng aja bisnis. Yang punya kan dari awal gue selalu bilang sama partner gue, kalau misalnya jalan satu project atau jalan usaha bareng, ya kita itu jangan triki-triki. Kalau triki-triki bakalan ada trouble ke depannya. Nah, once ada trouble, yang babak belur ya gue, karena klien semua dari gue. Kan baru ketahuan semua juga, kayak klien dari gue, modal dari gue gitu. Ya tai deh, jadi emosi deh gue. Tapi ya udahlah. Sekarang gitu, udahlah. Ingat lagi deh. Iya, ingat lagi. Bukan yang maksud buat membuka ya, karena sebenarnya kita udah tahu. Tapi kan gue sama ini kan gue nggak tahu ya perasaan kayak gimana gitu. Lo baik-baik aja kah? Kenapa menurut psikolog kah? Gila, gue tuh rutin banget ya ke psikolog ya. Sudah gitu mental health lo gimana gitu kan? Akhir-akhir itu tuh hal penting gitu, penting. Karena orang-orang kan pasti nggak ngeliat kita di setiap harinya kita ya, pasti selalu ngeliatnya tuh melalui media sosial. Gitu. Ya sekarang kalau yang awal-awal gitu, bukan awal-awal, bahkan mungkin sampai sekarang masih ada sisa-sisanya nih, masih ada sisa kayak si anjir nih gue miss lagi hitungan buat kebutuhan rumah tangga gitu kan. Bahkan sampai sekarang pun ya adalah, gue nggak perlu cerita aib kebutuhan rumah tangga gue juga gitu, tapi maksud wah si Aul nih. Tapi ya balik lagi, gue sampai di fase ini pun juga kan, kalau gue flashback, gue lebih ke gimana ya, ini bukan masalah pertama gue, tapi ini yang paling sakit hati. Karena ini dari orang yang gue anggap udah kayak keluarga, gue anggap udah kayak saudara, tiba-tiba ngeberakin gue nih gitu loh. Udah gitu bukan cuma masalah duitnya, masalah ceritanya nih beda nih gitu kan, sama apa yang terjadi di lapangan. Gue sakit hatinya lebih di situ. Cuman kalau gue menggerutu terus, takutnya ya auranya juga nggak bagus buat rezeki gue, rezeki anak bini gue kan. Gue selalu bilang kayak gitu kan, gue coba positive thinking terus, optimis. Ya udah, alhamdulillah aja sampai saat ini lewat terus. Bahkan gue percaya sih bakalan, ya doain aja kan. Ya gue dicerita sama lo ya, ada beberapa yang gue kejar yang bakalan bener-bener comeback banget gitu loh dari finansial gue. Iya, apa namanya? Apa ya gue mau ngomongnya? Ya udah. Oke. Terus? Iya. Ya pertemanan gitulah. Intinya kalau bisnis kan teman-teman duit. Iya, tapi agak shock juga sih sebenarnya, karena kita kan dari kecil ya. Dari kecil temenan, terus udah gitu ya kasus pertama aja gue agak bingung, kok ada aja yang percaya, maksudnya kok ada aja yang percaya lo melakukan itu gitu. Sedangkan gue mikirnya, oh yang Lukito ya? Gitu kan. Maksud gue paling cuman ngomong ke lo kan cuman, kalau misalnya ada apa-apa diselesaikan. Tapi gue gak ngomong tuh. Lukito sih buat gue nothing ya, karena gue memodalkan Lukito itu buat gue kayak duit hilang lah gitu, mau 10, mau 17, mau 20 juta, maksud gue ya karena kan bukan, karena kan orang usaha itu kan, orang dagang atau orang bisnis itu kan cuma ada dua, jangan siap untung doang, harus siap rugi. Jadi gue kasarnya nanti tulus, cuman kan gue nggak expect-nya nih, anjir ternyata gue difitnah gitu kan, ya kan, yang kayak gitu-gitunya tuh yang gue expect-nya tuh gitu. Fitnah itu tuh lo udah mengalami berapa banyak kayak Jul ya, maksudnya
Kalau sejauh ini yang gue tahu kan ya 2 kali ini gitu kan. Oh, sama teman dekat dari kecil ya, yang lo tahu circle-nya ya, yang lo tahu circle-nya ya. Misalnya yang lain itu pernah lagi yang lain. Maksudnya di luar itu. Ya di luar dari circle lo kan sebelumnya emang pernah. Kalau misalnya gue nggak pernah, mungkin yang terakhir ini nih, yang si, gitu ya. Gimana? Gimana gak kedengeran? Itu gak bikin hati sakit hati. Enggak pernah. Nggak pernah. Bay jauh lagi mau gue cubit. Enggak pernah. Enggak pacaran, enggak jual kan syar'i. Iya, sebelumnya udah pernah, maksudnya ngalamin ketipeng, nggak kebayar gitu kan, gue sebagai vendor atau kontraktor nggak dibayar pernah. Dalam bisnis. Kita sekarang ngomongin fitnahannya ini. Gitu. Kalau fitnahnya sih ya baru. Akhir zaman tuh ya. Baru sih. Banyak banget fitnahan. Dan yang paling parah yang terakhir ini. Ya kalau teman-teman yang nonton ini masih circle kita ya tanya aja ke Acon sama Nopal. Itu aja. Semoga lekas selesai semua masalah kita, semoga lekas selesai. Amin. Sekarang ke depannya lo mau gimana? Maksudnya gini, selain akhirnya kalau misalnya udah selesai, gue sih tetap menjalani apa yang rutinitas gue jalanin, Bay. Dalam artian kerjaan gue kan di project ya sekarang kebetulan lagi banyak masukan interior eksterior gitu ya. Bisnis yang sangat-sangat gue nggak suka karena gue dulu kan ngejalaninnya kan di pengadaan barang, event, terus gue juga sengaja di setup jadi event, jadi PH, dipaksa sama klien, dan ternyata gue menikmati karena mungkin dulu gue juga di waktu zaman kerja kantoran sama kayak lo nih, orang-orang IO, orang-orang broadcast gitu kan, produksian PH gitu kan, tiba-tiba pandemi nggak ada project lagi yang seperti itu masuk, begitu masuk ya konstruksian semua gitu, entah eksterior, entah interior gitu, entah MEP. Itu adalah bisnis yang gue nggak suka sebenarnya. Jujurly, honestly, karena apa? Karena buat gue perputarannya terlalu lama, pekerjaannya terlalu lama. Iya dong, ya kan. Lama kalau dari tanah kosong kita ngebangun rumah kayak gini aja kan juga lama gitu kan. Tapi makin kesini ya karena bisa di 90% kerjaan gue sekarang seperti itu dari berbagai macam klien, ya mau nggak mau kan gue harus belajar biar nggak ketipu lagi gitu kan. Dalam artian belajar bukan cuma teknisnya tapi memanage juga, jangan terlalu percaya juga sama mandor kita atau tim teknis kita gitu loh, atau apalagi yang berbau dengan uang gitu kan, dan berbau dengan spek gitu. Jangan sampai kita nggak niat buat nipu klien buat nurunin spek, tapi kan kita nggak tahu orang di lapangan tim kita nih seperti apa. Ya kan, kayak kejadian yang terakhir seperti itu kan. Pas kita checklist, ya itu yang gue bilang, gue rugi lebih dari 0,5 M dan gue nombokin semuanya. Jadi gue dapet rezeki, kerjaan-kerjaannya alhamdulillah ada yang masuk, ya gue geser ke sana semua. Itu pun juga owner, which is om kandung gue, sampai sekarang masih belum terima dengan hasilnya karena udah berantakan nih gitu. Ngerti nggak, duitnya udah habis nih. Kan gue bayarnya bener nih gitu kan. Gue kan bayar dia. Gue kan bayar si partner gue kan bener nih, maksudnya gue alurin duit ke dia bener, gue percaya gue nyari project yang lain lagi gitu kan, ya job desk udah seperti itu, tiba-tiba di lapangan dia duitnya habis tapi nggak kelar, ya gue kelarin, itu pun juga sesuai spek yang dijanjikan sama dia di awal gitu loh. Dan kalau misalnya dibilang gue nggak ngerti teknis, ya sekarang arsitek gue udah ada 5 di tim gue. Maksud gue bukannya soal atau kayak gimana, gue punya arsitek 5 orang, gue punya sipil 5 orang, bahkan gue punya tim MEP juga 1 orang. Jadi kalau misalnya mau ngomongin teknis yang certified diadu sama tim gue, ya aja. Karena terakhir kan gue ngobrol, pertanggungjawabannya gimana, dia kan selalu teknis gitu. Itu aja. Ya mungkin karena gue masih bego kali ya. Jadi gue dibohongin. Makanya untungnya ada kejadian itu sehingga lo jadi pinter kan sekarang. Iya. Memang kan kalau mau naik kelas kan begitu dulu, jangan harus itu berat. Yang gue jaga biar gue tetap waras. Jadi dalam artian sebenarnya gue pengennya realistis, Bay. Duit segitu besar buat gue. Besar banget. Ya, bisa iya, besar banget sumpah. Tapi gue sebegitunya gak mengambil cuan-cuan gue dari proyek yang lain demi tanggung jawab. Ya gue ngejaga mental gue untuk bertanggung jawab lebih ke ya udah, mungkin Allah pengen bikin gue naik derajat, naik kelas lagi gitu aja.
Kalau dipikir-pikir ya capek, sedih, semuanya sih. Cuman ya seorang gua aja yang mungkin lo ngelihatnya hahaha, ya kalau udah begini gelas jada mau nggak mau. Gue nggak mau gitu. Jadi gue tuh nggak pernah ke psikolog ya. Lebih ke healing aja udah. Iya. Tapi setiap orang beda-beda ya. Gue mungkin mau cerita kayak gini nanti takutnya dibilang naif banget, so alim banget atau gimana. Tapi jujur itu adalah healing yang buat gue termurah ya daripada lo ke psikolog. Itu katanya sekarang psikolog di cover BPJS. Tapi mendingan lu coba di sepertiga malam lu gelar rutinin ya. Waduh itu chill banget, nikmat tuh. Ngomongin psikolognya gue kalau ke psikolog tuh bingung. Apa ya? Lu ngomong apa ya? Boleh. Woi. Gitu. Iya, gue nggak pernah sih. Gue lebih ke yang penting keluarga kita nih sebagai apa namanya? Keluarga tuh sebagai apa sih? Aduh bahasanya lupa deh. Sakit nih gara-gara kucing lewat. Super system, astagfirullah. Iya, sebagai super system tuh tetap gitu. Jangan sampai ini kita udah lagi jatuh ketipan tangga, nyemplung juga. Ya kalau bisa orang tua semuanya pada support gitu, istri gitu pada support, adik-adik kalau punya adik, keluarga gitu, saudara-saudara, termasuk sahabat. Jujur, salah satu sahabat yang mensupport gue itu ya Ai. Serius gue. Yang nggak ngilang saat gue jatuh tuh Ai gitu. Ada banyak. Ada banyak tapi salah satunya Ai. Salah satunya Ai yang bener-bener support gue tuh ya Ai gitu. Jadi gue kalau misalnya saat itu lo mungkin ngilang, gue udah stres gue. Kalau gue ngilang kan kalau nggak ke Mekah Madinah. Masya Allah. Ke studi gue di London. Ini seriusan pertanyaan gue nih lebih ke kayak gini. Iya, gue pengen tahu soalnya. Apakah baik-baik aja sebenarnya atau tidak? Sekarang bisa dibilang secara mental health, alhamdulillah. Karena kan lo kan cukup pandai untuk menutupi, iya, menyembunyikan keadaan. Kalau mental gue kalau ditanya, alhamdulillah baik-baik aja. Tapi kalau rekening enggak. Yang sama. Minjem dong. Sama lagi. Kalau habis gajian, makanya gue minta lo mau geser gak gitu biar kagak. Gaya banget tuh. Ju lu gak mau ini minjem duit gue nih, sombong banget. Karena emang beneran. Ju lu minggu ini gak mau minjem duit gue. Gaya banget sih Ai. Emang gak ada sebenarnya gue juga gitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya dipinjam kan langsung tenang ada di sini. Gitu. Jadi kayak nabung ya. Tapi padahal aduh kalah. Nah.